Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah English for Specific Purpose untuk kelas Agri E dan penyuluhan pertanian. Kita ketemu di sesi ketiga setelah Meet untuk topik bahasan How to Describe a Table. Sebagai kelanjutan dari dua topik sebelumnya, kita bagaimana menulis narasi dari sebuah grafik, narasi dari sebuah flowchart, dan sekarang kita narasi dari sebuah tabel, bagaimana kita menuliskannya. Saya ambil materi ini dari bahan training IELTS juga. Bagaimana mendeskripsikan tabel, ya, berdasarkan apa yang ada di materi IELTS. Strukturnya tidak jauh beda dalam menulis grafik ataupun flowchart, ya. Tabel hanya suatu cara lain bagaimana mempresentasikan informasi, ya, data-data yang diletakkan dalam sebuah tabel atau matrik, ada baris dan kolomnya, ya. Tidak mempelajari hal-hal yang terlalu spesifik dalam organisasinya, dan ini mudah untuk bisa dipahami dalam penulisannya, ya. Kita lihat contoh ini bagaimana suatu tabel yang memperlihatkan kualitas kehidupan di 4 negara yang dipresentasikan dalam tabel berikut. Ya. Kita lihat, ya, 4 negara dan sebagai pembandingnya di Indonesia. Kita lihat di sini, ya, ini ada Bangladesh, Bolivia, Egypt, Mesir, ya, Indonesia, dan USA. Ini GNP per kapitanya tahun 1982 dalam US dollar. Ini bagaimana daily calorie supply per head-nya, bagaimana bisa jumlah kalori yang bisa disupply. Ini harapan hidup, ya, dari masyarakatnya. Ini adalah mortalitas atau tingkat kematian bayi setiap 1000 kelahiran. Kelihatan banyak perbedaannya, ya. Kita lihat di sini Amerika dengan GNP yang jauh lebih tinggi dibanding lainnya, kalorinya juga lebih tinggi, life ekspektansinya lebih tinggi, tingkat mortalitas bayinya lebih rendah dibandingkan lainnya. Secara umum, tabel ini sudah menggambarkan sesuatu, ya. Tabel bisa juga dilihat dalam bentuk bar atau grafik ini, tapi seringkali kita tidak bisa membaca ini dengan baik karena tidak ada angka, tidak ini, ya. Nah, ini seringkali grafik-grafik seperti ini mungkin akan lebih bagus kalau dibuatkan dalam bentuk tabel, tidak berbentuk grafik. Nah, kalau dia disebutkan dalam bentuk grafik, bagaimana menuliskannya? Ya, kita lihat tabel tersebut, ya. Seperti juga pada grafik dan flowchart, ya, kita tidak perlu mendeskripsikan semua data yang dipresentasikan. Cukup poin-poin utama. Cukup poin-poin utama yang ada dalam gambar atau tabel ini sendiri, ya. Nah, untuk melihat apa saja sih yang memang menjadi penting di dalam sebuah tabel. Anda lihat apa yang tertinggi, apa yang terendah, seperti ini tadi, ya. Kelihatan Amerika tertinggi, ya. Nah, kalau dari segi yang terendah, kelihatan Bangladesh terendah dari GNP per kapita, harapan hidupnya rendah, tingkat mortalitasnya tinggi, daily kalorinya juga rendah. Nah, kelihatan perbandingan antara Bangladesh dan Amerika, ya. Kita lihat bagaimana itu merupakan poin-poin penting. Kemudian kita kelompokkan, kita bisa mengelompokkan dari sebuah informasi tabel tersebut dengan mengenalkan, misalkan dalam hal ini kita bisa mengelompokkan antara negara maju dengan negara yang berkembang. Amerika sebagai negara maju, sementara yang lainnya adalah negara yang sedang berkembang, developing countries. Ya, ada 2 grup di sana. Nah, jadi
bagaimana membuat tulisannya. Ya. Ini bagaimana membuat rancangan sebuah tulisan dari sebuah tabel. Pertama kita lihat, tabel itu menyampaikan informasi apa ukurannya. Ya. Kemudian kalau kelihatan dari bentuk tabel yang tadi, Anda bisa melihat bagaimana sebuah comparison, perbandingan antara satu negara dengan yang lain. Ada juga tabel yang memperlihatkan perubahan kalau dia bersifat dalam waktu. Ya, ada yang bersifat timing. Kalau ini tabel yang kita perlihatkan tadi itu adalah tabel yang memperlihatkan perbandingan, comparison, ya, atau contrasting. Tense-nya, ya kan, kalau waktu tabel tadi memperlihatkan tahun 1982, ya kan, ini berarti kita bicara masa lalu, past tense. Which country has the best, ya kan, mana yang terbaik, mana yang terburuk. Kita lihat yang terbaik, yang terburuk, yang tertinggi, yang terendah, ya kan. Apa yang mungkin bisa disimpulkan? Kalau ada yang sifatnya grup, pengelompokan, kelompoknya seperti apa? Yang ketujuh, berapa paragraf kita mau tulis? Ya kan? Paling tidak satu idea, what is the table measure ini bisa satu kalimat. Ini bisa satu kalimat. Ini bisa menjadi berapa paragraf, kita bisa lihat nanti dari kalimat-kalimatnya. Ya. Kita harus rancang itu. Itu bagaimana membuat perencanaan. Kalau kita mau menuliskan tabel, saya ulangi. Yang pertama, tabel itu menceritakan tentang apa. Yang kedua, kita lihat tipe bahasa yang akan kita gunakan untuk membaca tabel. Itu merupakan tabel yang memperlihatkan perubahan, tren, atau tabel yang memperlihatkan comparison atau comparing. Kemudian waktunya kapan yang ketiga. Kalau lama, sudah lampau, berarti kita bicara tense, past tense. Kemudian kita lihat yang tertinggi, yang terendah, yang terbaik, mana yang ini. Nah, kita lihat. Kemudian, apa kemungkinan yang bisa disimpulkan dari perbandingan tadi, dari perubahan tadi, apa yang bisa disimpulkan. Kalau ada yang keenam, kalau ada pengelompokan itu penting. Yang ketiga, mempertimbangkan bagaimana, yang ketujuh, bagaimana jumlah paragraf yang mungkin bisa dibuat. Kita lihat di sini. Jadi sesuai dengan rancangan tadi, ya, kita lihat topiknya. Oh, tabel ini berarti tabel tentang quality of life, atau kita sebut di sini standard of living dari 5 negara. Language-nya karena tadi kelihatannya ada perbandingan. Tense-nya 1982. Overview-nya kelihatan bahwa Amerika jauh lebih tinggi dibandingkan lainnya. Ada pengelompokan. USA paling tinggi, Egypt, Indonesia, Bolivia mungkin kelihatan bersama. Dan Bangladesh adalah yang paling rendah. Nah, itu plan kita. Nah, kita buat plan seperti ini kalau kita melihat tabel. Apapun bentuknya. Nah, dari plan inilah kita bisa membuat kalimat-kalimat narasi. Nah, kita lihat. Nah, ini berarti ada 4 paragraf mungkin bisa dibuat dari tabel ini. Paragraf singkat. Ya, contohnya jawaban dari bagaimana ini. Yang pertama, kalimat pertama kelihatan ini merupakan apa itu tabel tentang apa, ya kan? Tabel use 4 economic indicators, ada 4 indikator, ya, 4 indikator ekonomi to show the standard of living in 5 selected countries. Ya, 4 standar ini sebagai standard of living, 4 indikator di 5 negara yang dipilih di tahun 1982. Secara umum, overall, it can be seen that the quality of life in USA was far higher than other 4 countries. Amerika punya standard of living jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 4 negara lainnya. Paragraf kedua bisa, to begin, di USA, kita lihat karena kita yang tertinggi, sebagai
negara yang sudah maju had the highest, kita lihat angkanya, GNP-nya, much higher daily life expectancy and the lowest rate of infant mortality. Kita jelaskan Amerika ini seperti apa. Tanpa harus menyebut semuanya dalam bentuk angka-angka, kita sudah bisa membaca ini. Amerika mempunyai GNP paling tinggi dengan angka berapa, demikian juga daily kalorinya tinggi, life expectancy-nya tinggi, dengan tingkat mortality yang rendah. Sementara di negara berkembang lainnya, kualitinya sangat signifikan lebih rendah. Egypt, Indonesia, Bolivia were similar. They are relatively similar, close each other. Ya kan? Di mana Egypt the highest among three. Egypt mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya. Bagi tiga lainnya. Ya kan? Infant mortality-nya slight higher than Indonesia. Bangladesh had a far lowest. Sebagai comparison-nya, Bangladesh disebut yang paling rendah. GNP-nya berapa kali? Per 100 ya. GNP Bangladesh. Diceritakan di sini. 100 times smaller than USA. Its calorie intake life expectancy were about half. Ini setengah. And infant mortality rate 10 higher. 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika. Itu bagaimana menulis secara sederhana sebuah tabel. Ya, tanpa harus menyebut satu-satu angka-angkanya. Ini yang sering kita bisa membaca dalam konteks dilihat dalam perbandingan dengan yang lainnya, comparison. Oke, setelah Anda mempelajari ini, Anda bisa lakukan exercise ini, Anda submit di e-learn. Setelah kita berdiskusi nanti, sekitar jam 6, Anda sudah harus submit ini semua. Demikian saja kelas kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.